Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ata'na quwwatan lil ibadah bisolati isa'il jamaah wa ata'na quwwatan li dzikrillah bitadarrusil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini Allah menghendaki kita untuk sholat Isya berjamaah. Semoga dengan sholat Isya berjamaah yang kita lakukan tadi bisa meraih nilai ibadah sholat separuh malam. Ya. Tinggal kita menunggu yang separuh, yaitu nanti sholat subuh. Semoga Allah membangunkan kita dan memberi kesempatan kita bisa sholat subuh berjamaah, sehingga nilainya hari ini, malam ini kita mendapat nilai sholat satu malam penuh. Yang itu semua tidak lepas dari izin Allah Subhanahu wa taala. Maka selayaknya kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberi kemampuan kepada kita untuk beribadah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasul Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi bayinah kepada kita, kejelasan kepada kita tentang agama. Ya, maka di waktu Allah menjelaskan tentang bayinah yang ada dalam Al-Quran, tidak lain yang dimaksud adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik lewat kaulnya, yaitu lewat ucapannya, atau lewat fi'linya, lewat perbuatannya, sehingga kita bisa begitu mudahnya memahami apa yang telah Allah turunkan, yaitu berupa Al-Quranul Karim. Sehingga dengan kita diutusnya Rasulullah sebagai nabi kita bisa menjalankan dinul Islam ini dengan begitu nyamannya, dengan begitu enaknya. Sehingga kenapa Islam ini menjadi agama wasaton, yang tidak memberatkan juga tidak meringankan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan materi kita akan mengkaji surah An-Nas. Apa yang ada di hati kita, apa yang ada di pikiran kita dengan surat An-Nas. Karena saya yakin ini salah satu surah yang sering kita baca. Ya. Dan itu atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat An-Nas adalah salah satu surah yang disebut dengan Ma'udataini, surah yang isinya adalah mohon perlindungan. Ya. Dan memang Rasulullah pesan kepada sahabat, salah satunya itu kepada Uqbah radhiyallahu anhu, ya Uqbah, Iqra, bacalah Ma'udataini, dua surah yang mengandung permohonan perlindungan. Idza qumta, jika kamu akan tidur, wa idza qumta, juga dikala kamu posisi berdiri. Bahkan di hadis lain Rasulullah memerintahkan kita membaca fi kulli duburis sholat, setiap selesai sholat dari sholat yang 5. Bahkan juga Rasulullah menganjurkan dikala kita tidur, disuruh membaca Ma'udataini ini.
Apa yang ada dalam hati kita kira-kira? Dan saya yakin banyak yang sudah tahu tentang isinya. Apa yang ada dalam hati kita tentang surah An-Nas. Ya. Jadi satu surah yang menjadi doa bagi kita, yaitu permohonan perlindungan. Saya belum akan membahas per lafadznya, tapi kita akan membahas secara umum. Kenapa Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita dalam posisi kita tidur, dalam posisi kita jaga, bahkan setelah sholat wajib kita. Kenapa Rasulullah memerintahkan kita dikala kita ya dalam kondisi ya, akan tidurnya, sehingga sampai mengatakan Rasulullah, ya, ikra ma'udataini lam taqra bimisliha. Bacalah dua surah yang mengandung permohonan perlindungan yang tidak engkau akan baca permohonan perlindungan setelahnya. Artinya apa? Dengan dua surah ini menjadi cukupnya kita dalam kita mohon perlindungan. Banyak sekali hadis-hadis yang intinya menganjurkan kita untuk banyak-banyak membaca surah Ma'udatan, di antara salah satunya yaitu surah An-Nas. Sehingga singkatnya bahwa dalam surah An-Nas itu ada permohonan perlindungan kepada Allah dari syaitan. Sehingga melihat pesan Rasulullah sekian banyak memerintahkan kepada kita, ya, bahkan pernah Rasulullah juga ditanya, ya Rasulullah, kaifa ma'udataini, bagaimana kedudukan ma'udataini, yaitu surah Al-Falaq dengan surat An-Nas, ya, amaroni an akula, Allah memerintahkanku supaya saya membacanya. Fa amartu an akultas, saya memerintahkan kamu juga supaya kamu membaca. Sehingga ayat ini atau surah ini juga dianjurkan kepada kita untuk selalu dibaca. Maka inilah yang akhirnya kita sebenarnya seberapa butuhnyakah kita terhadap surah An-Nas, ya, seberapa butuhnya. Kalau tadi dikatakan bahwa surah An-Nas adalah surat mohon perlindungan dari syaitan, maka ya perlu kita pahami tidak ada satu manusia pun yang bisa lepas dari godaan syaitan, baik ulama, baik kiai, baik ustadz ataupun yang lainnya. Tidak ada yang mampu bisa lepas dari godaan syaitan. Gitu loh. Sehingga inilah penting, ya, siapapun untuk merealisasikan perintah Rasulullah, yaitu dengan memperbanyak membaca surah An-Nas di antaranya. Kita lihat apa yang disampaikan oleh syaitan, ya, di waktu berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, qala, berkata syaitan, fa bi'izzatika, maka dengan kemuliaanmu ya Allah, dengan kemuliaanmu ya Allah, la u'aghwiyannahum ajma'in, pasti akan aku goda anak cucu Adam semua, tanpa pandang pangkat, tanpa pandang status sosial, tanpa pandang tingkatan ilmu, semua. Dan di sini dia berani dengan bahasa sumpah, la u'aghwiyanna, itu bahasa sumpah di hadapan Allah, pasti akan aku goda semua anak cucu Adam, tanpa melihat, ya, perbedaan geografi, ya,
Apakah di Arab lebih aman dari godaan setan daripada di Indonesia? Tidak juga. Ya, apakah kalau sudah dinamakan ulama, kiai, ustadz lebih aman dari setan? Tidak juga. Ya. Apakah atau sebaliknya orang yang bodoh-bodoh itu juga aman dari setan? Sehingga bahasanya oke ngopo nggoda wong bodoh. Tidak juga. Karena jelas dengan bahasa ajma'in, semua secara umum manusia pasti akan digoda oleh setan, termasuk kita kan gitu. Itu satu. Kenapa seberapa butuhnya kita terhadap surat An-Nas? Karena luar biasa. Setan akan menggoda kepada semua manusia, baik yang kafir ataupun yang mukmin. Itu loh. Sehingga belum tentu orang yang sudah iman itu kemudian lepas dari usaha setan untuk digoda. Tidak. Itu loh. Jadi semua anak cucu Adam. Itu satu. Yang kedua, kita ingat terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, kenapa yang akhirnya kita diminta untuk memperbanyak membaca surah Ma'udzah, surah mohon perlindungan. Dikarenakan juga jelas apa yang dikatakan oleh setan dikala dilaknat oleh Allah, ya. Kemudian la'atiyannahum, ya, di hadapan Allah pasti saya akan mendatangi anak cucu Adam min baini aidihim, dari arah depan mereka, wa min khalfihim, dari arah belakang mereka, wa an aimanihim, dari sebelah kanan mereka, wa an sama ihlim, juga dari sebelah kiri mereka, wala tajidu, dan engkau ya Allah akan mendapatkan aksaruhum, kebanyakan anak cucu Adam, kebanyakan manusia, ya, syakirin, orang-orang yang bersyukur. Berarti apa? Kalau dibalik berarti nanti akan banyak orang yang kufur karena atas godaannya setan dari segala penjuru, ya. Sehingga ayat ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dengan bahasa yang lebih jelas. Inna syaiton, sesungguhnya syaiton, yahzuru ahadukum, akan datang kepada salah seorang dari kalian, inda kulli syai', kapan saja, ya, di mana saja, dengan cara apa, min sya'ni, sekehendaknya. Luar biasa, ya. Mungkin bagi orang kaya akan datang dengan kekayaannya. Mungkin orang yang berilmu nanti akan menggoda lewat ilmunya. Mungkin orang yang berpangkat akan digoda lewat pangkatnya, termasuk orang yang bodoh pun akan digoda dengan kebodohannya. Artinya apa? Seolah-olah tidak ada celah bagi manusia. Ya. Karena maaf, dimanapun dan kapan dia mau, dengan cara bagaimanapun, dia tetap akan menggoda anak cucu Adam. Berarti sekian banyak cara setan akan menggoda kita. Kepada orang yang senang ibadah dengan ibadahnya. Luar biasa ini. Sehingga maaf, saya kadang-kadang kaget, ada orang yang heran. Mosok kayak tak lihat kok sholatnya rajin, kok Pak Taro mosok tergoda sih. Maaf, lewat ibadahnya. Gitu loh. Jadi seolah-olah nggak ada satu celah pun yang akhirnya bisa lepas dari godaan setan. Dan itu dijelaskan oleh Rasulullah. Kapan dan bagaimanapun yang dia kehendaki. Bahkan ada sebuah kisah dengan jelas akan menggoda manusia sesuai dengan
pekerjaan manusia. Itu ada riwayat yang jelas akan menggoda manusia sesuai dengan tingkatan manusia. Luar biasa. Gitu loh. Jadi tidak ada satupun seolah-olah ya, yang bisa lepas dari godaan syaitan. Maka kenapa Rasulullah meminta untuk memperbanyak membaca surah Ma'udah, yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, karena begitu mudahnya manusia mengikuti ya, langkah-langkah syaitan yang mungkin satu disebabkan kebodohannya, yang kedua disebabkan lemahnya keimanannya. Itu. Dan ini juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ya, ayat 62. Ya. La in akhartani ila yaumil qiyamah, sekiranya engkau ya Allah memanjangkan umurku, kata setan, sampai hari kiamat, la uhtanikanna, pasti mereka manusia ya, yang dimaksud Adam, dzurriyyatu tahu dan anak cucunya itu akan menjadi pengikutku, illa qalilan, kecuali sedikit sekali yang tidak menjadi pengikutku. Luar biasa. Kalau bahasa sedikit, satu contoh, jumlah jamaah masjid sini berapa? Ya. Seandainya 50, sedikitnya dari 50 berapa? Kan gitu. Jelas dia yang mengatakan, seandainya engkau panjangkan umurku sampai hari kiamat, dia berani memastikan bahwa anak cucu Adam pasti menjadi pengikutku dan sedikit yang tidak menjadi pengikutku. Luar biasa, berani memastikan, dan itu terbukti. Gitu loh. Karena apa? Dengan segala cara. Ya. Dengan segala cara. Itu loh. Kita ya enggak usah jauh-jauh lah. Kenapa ada orang yang sombong dengan ahli ibadahnya, dengan dia beribadah? Kan gitu. Kenapa ada orang yang paling merasa benar ibadahnya? Kenapa ada orang yang merasa dengan ilmunya dia yang paling? Karena disitulah gambaran-gambaran. Itu loh. Bahkan kadang-kadang luar biasa. Ya, kadang-kadang karena hajinya seolah-olah lebih mulia daripada orang yang banyak ibadah sholat. Sehingga seolah-olah kalau ngaji enggak yang selevel sama haji tidak. Sekian banyak cara terhadap ahli ibadah. Ya. Menjadi ahli sedekah pun ternyata tidak lepas. Gitu loh. Dia bangga ya, karena kayanya, tapi dia juga bangga manakala sedekahnya diakui oleh orang lain. Tapi manakala tidak diakui, berkurang semangatnya untuk sedekah. Maka ini gambaran lah bahwa tidak ada yang lepas dari itu. Dan maka kenapa setan sampai memastikan, dan luar biasa memang Allah menangguh umurnya setan sampai waktu ya maaf lebih lama umurnya daripada manusia. Itu yang ketiga.
Yang keempat, kenapa kita harus banyak membaca surah yang mengandung permohonan perlindungan? Ya. Kita simak juga perkataan syaitan lewat apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah berfirman, "Anna syaitanu qala." Anna syaitana qala, sesungguhnya syaitan berkata. Itu kata Rasulullah. Apa perkataan syaitan? Wa azzatuka ya Rabbi. Demi kemuliaan Kau wahai Tuhan, ya. La ubrihu, ya. Sungguh kami, kata setan, ya. Pasti akan mengalahkan aghwa dengan menggodanya ibadaka kepada hamba-hambamu, ya. Yang di sini yang paling ngeri, sampai kapan, ya, setan itu menggoda manusia? Mati selama arwahihim, roh-roh mereka, fi adzamihim, di jasad-jasad mereka. Artinya apa? Bahwa setan akan menggoda manusia sampai ajal datang. Selama roh belum keluar dari jasad yang dinamakan meninggal, ya, itu tetap akan menggoda. Dalam kondisi kita nazak pun nanti dia akan datang untuk menggoda kita. Karena jelas di sini, selama roh masih ada di jasad, maka selama itu pula lah wahai Rabb, demi kemuliaan Engkau kami akan menggoda manusia. Sehingga setan yang mungkin menggoda kita ya selama umur kita, selama kita hidup. Masya Allah. Berarti kita bisa menilai sifat istiqomahnya setan dalam menyesatkan manusia. Ya. Kita bandingkan dengan istiqomahnya kita. Kalau Rasulullah jelas, ya, katanya utlubul ilma minal mahdi ilal, mencari ilmu itu dari buayan sampai, tapi kita tidak istiqomah, kan gitu ya. Setan enggak dalam menggoda kita. Madamati arwahihim fi jasadihim, selama roh-roh manusia ada dalam jasadnya, sebelum lepas, berarti dalam kondisi nazak pun kita akan didatangi mereka untuk digoda sehingga meninggalnya masuk kategori su'ul khatimah. Luar biasa. Dan saya yakin dan kita semua berharap kalau kita meninggal yang husnul khatimah. Tapi di sini sudah jelas, selama ruh masih di jasad, belum lepas, berarti belum meninggal. Sampai kondisi nazak pun dia tetap akan datang. Tapi ucapan ini langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, faqala Rabbu tabaraka wa ta'ala, maka Rabb, ya, yang maha berkah, yang maha luhur, berfirman. Apa firman Allah? Wa azzati, dan demi kemuliaanku juga, kan, wa jalali, dan keagunganku, la azalu aghfar lahum, saya pun, kata Allah, tidak akan henti-hentinya memberi ampun kepada manusia. Siapa? Yaitu mastaghfartani, selama manusia memohon ampun kepadaku. Allah mempersilahkan, silahkan goda anak cucu Adam selama roh masih di jasadnya.
tapi saya pun akan selalu memberi ampun kepada siapa saja dari anak cucu Adam yang mau memohon ampun kepadaku. Jadi ini gambaran, sehingga selama kita masih hidup, selama itu pula kita dalam intaian setan untuk menggoda kita dimanapun, dalam kita tidur sama istri, bahkan dalam terpejamnya mata kita, dalam jaganya kita, dalam aktivitasnya kita, dalam kita bersosial kepada masyarakat, tidak ada yang lepas dari intaian setan untuk mencari kesempatan kapan bisa menggoda kita. Begitu istiqomahnya mereka. Tidak ada bahasa, tidak ada sifat bosan, menyerah untuk menggoda manusia. Ya. Jadi ini. Maka ya, kalau tadi saya katakan bahwa orang Islam pun tidak akan bisa lepas dari intaian mereka. Ya, kenapa? Dengan terbukti salah satu tujuan setan kenapa menggoda manusia, Allah menjelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 91 kan jelas sekali. Innama yuridu syaiton, sesungguhnya setan itu menghendaki, ya, dengan menggoda manusia itu ayyuki abainakum, supaya terjadi di antara kalian adawat, permusuhan, wal baghdha, dan saling membenci. Ini luar biasa. Ternyata tidak hanya secara person, tapi juga setan bisa menggoda secara komunitas. Kan gitu ya. Karena apa? Yang namanya di sini adawat, permusuhan, itu saling bermusuh. Baik secara person ataupun secara kelompok. Dan ini terbukti kita lihat saat ini. Kenapa sesama muslim kok harus saling membenci? Kenapa sesama muslim kok harus saling bermusuhan? Dan ini Allah menggambarkan itulah yang dikehendaki oleh setan. Gitu loh. Jadi maka ya, Allah Subhanahu wa taala hanya berfirman dengan bahasa waqul li ibadi, hai Muhammad, katakanlah kepada hamba-hambaku, yaqulul ladzi ahsan, ya, yang dia mengatakan ya, dengan kebaikan itu, inna syaitana yanza'u bainahum, sesungguhnya setan akan menggoda di antara mereka. Maka inilah ternyata luar biasa. Tidak hanya secara person, tapi bisa juga secara kelompok, secara komunitas. Ya, sehingga ada komunitas yang seolah-olah ya, lebih baik dari mereka, dan yang merasakan lebih baik mungkin begitu mudahnya menghina. Banyak orang yang hanya bangga dengan jumlah, ya, tapi tidak bangga dengan kualitas. Ini yang akhirnya apa? Memicu permusuhan. Dan ternyata Allah itulah yang dikehendaki setan, terjadi permusuhan di antara kalian, terjadi saling membenci di antara kalian. Ya. Maka inilah yang akhirnya kenapa kita butuh terhadap surah-surah yang menjadi surah perlindungan. Ya.
Dan kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala sudah memberi gambaran yang semestinya setiap kita secara umum ta'awud, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, kita juga harus tahu lewat jalan apakah setan menggoda kita. Kita juga harus tahu kapan kita harus selalu membaca ta'awud, dalam posisi seperti apa, dalam kondisi seperti apa, di tempat seperti apa. Tapi kita juga harus tahu bagaimana supaya kita terhindar dari usaha setan untuk menyesatkan kita. Ini penting. Ya. Jadi satu contoh, kalau kita akan menghindari kemacetan, kita kan harus tahu jalan alternatif. Kan gitu. Bahkan atau kita bepergian kok tahu ada operasi zebra, kita juga harus tahu jalan alternatif supaya tidak, kan gitu, sehingga tujuan kita lancar. Maka sama, kalau kita sudah tahu bahwa setan itu pasti menggoda kita, dimanapun kita berada, maka tentunya kita juga harus tahu bagaimana cara membentengi diri. Dan itu Masya Allah cukup waktu yang lama ya, cukup waktu yang lama ya. Kita sudah a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Sementara yang membaca ini, maaf, insya Allah dari orang yang tidak mampu sampai orang kaya, tapi tidak paham bahwa dengan tidak mampunya itu bisa menjadi sarana setan untuk menggoda kita. Kita tidak sadar dengan kekayaan yang Allah berikan, setan bisa menggoda lewat kekayaan sama. Dengan ilmu yang Allah berikan, setan bisa gitu. Jadi maka inilah insya Allah nanti kita akan membahas surah An-Nas. Setelah itu mungkin kita harus ya sedikit banyak tahu tentang lewat jalan apa saja si setan menggoda manusia, sehingga kita tidak hanya menyerahkan setelah kita berdoa, tapi ada wujud usaha sama. Kita setelah Robbi atau Allahumma as'aluka rizqon, kita minta rezeki kepada Allah, ada usaha dapat rezeki enggak? Ada. Bagaimana supaya Allah memberi rezeki? Sama. Bagaimana supaya Allah memelihara kita, bisa menjaga kita dari setan ya, dari godaan setan, maka kita harus tahu ya, apa saja yang bisa menjaga diri kita dari godaan setan, dan apa saja cara setan menggoda manusia, yang tadi semua masih umum gitu loh. Dengan cara apapun pokoknya ya. Tapi juga kadang-kadang setan ya bisa menggoda dengan maaf secara jasad kita, maaf, bisa secara hati batin kita itu loh. Kalau secara ini tubuh kita masing-masing. Kalau secara materi itu kekayaan harta benda itu loh. Jadi bahkan secara akal kita pun bisa. Yang jelas kalau kita baca dalam kitab-kitab apa sih jalan-jalan setan menggoda kita, ada 13 jalan. Yang itu semua ada dalam diri kita. Itu belum lewat ilmu yang dimiliki, belum lewat jabatan atau status sosial yang dimiliki, itu sudah ada 13.
Wa insyaallah yang akan datang mungkin Allah memberi kesempatan kepada kita untuk kita mengkajinya. Baik, kita masuk ke surah An-Nas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Saya hanya akan menitik beratkan ayat ini. Kita sebagai manusia harus sadar bahwa kita itu tidak lepas dari kekuasaan Allah. Kenapa? Karena Allah yang menguasai manusia. Kita juga harus sadar sampai seperti ini pun tidak lepas dari didikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita bisa hidup seperti ini pun tidak lepas dari sifat somatnya Allah, maliknya Allah, roziknya Allah. Maka layak kita memohon perlindungan kepada zat yang mencukupi semua kebutuhan kita dari sesuatu yang menjadi kita tidak senang, dari sesuatu yang kita menjadi tidak nyaman. Kan gitu. Maka dikala kita diberi ilmu, bagaimana supaya ilmu itu tetap menjadi menenangkan hati. Syukur dengan ilmu itu akhirnya menjadi berkahnya. Maka kita kenapa selalu dengan Rabbi zidni ilma. Tapi juga wa a'udzubika min ilmi la yanfa. Aku mohon perlindungan kepada Engkau ya Allah dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Sama gitu. Mungkin kita termasuk orang yang pandai berbicara di lingkungan ya. Kepandaian berbicara, pandai orasi itu juga suatu anugerah, karena tidak semua orang bisa. Tapi juga Rasulullah mencontohkan kita, Rabbih dini fi mahtalafa bil haq. Ya Allah, tetap tunjukkanlah kepadaku dari ucapan-ucapan yang menyalahi dari kebenaran. Kenapa? Karena setan akan jelas menyalahi kebenaran. Ya, dan seterusnya. Ada permintaan, jadi ada permohonan perlindungan. Ya, sama. Kita setiap ibadah kepada Allah, kita memohon ya Allah, jadikanlah hati kami hati yang khusyuk. Apalagi sholat kan ya. Hanya sholat dengan khusyuk yang bisa mengangkat derajat kita dengan janji Allah termasuk orang-orang yang beruntung. Tapi juga kita dicontohkan oleh Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika min qalbi la tahsyab. Ya Allah, kami mohon perlindungan kepada Engkau dari hati yang tidak Dan ini insya Allah dalam sholat paling banyak nih. Begitu sulitnya kita mewujudkan khusyuknya hati di dalam sholat. Kenapa? Karena ya tergoda oleh syaitan. Jadi ini ya. Sehingga karena ternyata hati kita pun kita tidak mampu untuk menjaganya, maka layak kita mohon kepada Allah dan memohon perlindungan dari hal-hal yang menjadikan kita tidak baik. Ya. Jadi ini, Qul a'udzu birabbin nas. Dengan bahasa kalau mau mohon perlindungan, mohonlah kepada
Allah yang bisa menjagamu, bukan hanya menjaga, bisa mencukupi kebutuhan. Ya. Dan ini maaf, dibacanya menjadi sebuah doa. Bukan surat Al-Ikhlas ditulis dengan bagusnya, kemudian hanya cukup ditempel, itu bukan. Kebanyakan kan itu, karena sudah jelas surah perlindungan, cukup ditulis. Bahkan sekarang banyak yang menjual An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, ditempel, dijejer. Saya tanya kenapa? Altimbang ngangge rajahan, Pak. Loh, enggak, maksudnya apa? Nggih, tolak balak. Betul. Tapi apakah cukup ditempel? Perintah Rasulullah, Iqra, bacalah dengan jelas. Maka jika kita mohon perlindungan kepada Allah, yang di bahasa orang Jawa tolak bala, ya kita baca. Dengan kita betul-betul serahkan kepada Allah, yang kita pun tidak punya kemampuan terhadap batin-batin kita. Kita tidak punya kemampuan untuk menjaga apa yang terlihat oleh kita. Gitu. Maka perlindungan kita kepada zat yang menciptakan kita. Itu. Yang ternyata zat yang kita mohon luar biasa. Malikin nas ilahin nas. Merajai semua manusia, bahkan bukan hanya manusia, semua alam. Sehingga tidak ada bahasa nah arep nang gunung Sumbing kaya pamitan karo sing bau reksa. Loh, yang bau reksa ya Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Allah. Karena Allah yang berkuasa. Baik gunung, baik laut, semua di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Saya dulu pernah diajak, ya artinya apa? Beliau itu nazar bahasa Islamnya. Beliau bukan orang Muslim karena nggak pernah sholat, tapi punya apa? Kalau bahasa Jawa, angger-angger gitu loh. Jadi dan angger-angger itu salah satunya menyebut nama saya untuk harus ikut gitu loh. Ya, ke pantai selatan. Saya biasa kan, ya cuman main-main pasir, gitu loh. Duduk-duduk di pinggir. Saya lihat orang itu kok seolah-olah orang bersemedi menghadap pantai saya kan mendekat. Saya bangunin karena sifatnya merem. Pak, diam aja. Saya tunggu. Setelah selesai, kenapa sih Pak? Yo pamitan karo sing bau reksa. Loh, dari tadi aman-aman aja kok saya bilang. Artinya maaf. Kan gitu. Kalau kita mohon perlindungannya kepada Allah, yang bukan hanya berkuasa terhadap manusia, tapi semua alam ini tanpa terkecuali. Maka maaf, Rasulullah SAW pernah mengingatkan. Kadang-kadang ini ngapunten ini. Dulu tempat sini kan salah satu tempat angker sebelum jadi perumahan yang disebut dengan kandang jaran. Saya dulu maaf, kecil saya sering diajak cari rumput di sini sama bapak saya karena bapak saya kan pedagang sapi. Sehingga kalau di atas kekurangan rumput, larinya ke sini. Yo ngarit nang kandang jaran. Ya di sini nih. Itu di sebelah sana katanya termasuk angker. Sehingga siapa aja yang segitu dan rumputnya paling subur karena tidak pernah ada yang nggak berani. Saya cuek aja kan gitu loh. Seolah-olah harus pamit syukur bawa oleh-oleh kan gitu ya. Ora ketang kembang gitu loh bahasanya. Ini harus hati-hati. Dan sering seandainya ada orang yang sudah tahu kalau itu tempat angker berarti tempatnya ternyata ada orang yang keserempet, wah kurang ajar ini setan. Maaf ya, Rasulullah
pernah menegur seseorang yang bahasanya juga melaknat setan. Ya. Dengan bahasa kita, celaka setan ini. Apa kata Allah? La taqul ta'isha syaitan. Jangan sekali-kali kamu mengatakan setan celaka. Kenapa? Fa in ta'isa, jika kamu mencelakakan, bahasanya ucapan celaka pada setan, anta'zim, dia akan bangga dan besar. Fakul, maka katakanlah bismillahirrahmanirrahim. Antasghir, dia akan mengecil. Ini tolong ya. Jadi jangan sekali-kali kita akan menjadikan setan menjadi bangga. Kadang-kadang kan orang maaf bagus ya, karena di bacaan Al-Quran sehingga setan bahasanya mau keluar. Setan itu dalam menyesatkan kita begitu mudah ya, bahasa mau keluar, asal saya dibuatkan kopi, habis minum kopi saya tak keluar. Banyak orang menilai, oh paling kopi Pak Tarom sepiro abote. Betul. Tapi dengan kita mengikuti apa perkataan dia yang menjadi syarat keluarnya, maka hati-hati ini. Kita sudah tunduk kepada setan. Lu wong biasanya cari makan sendiri, kenapa harus kita makan? Jadi hati-hati. Kita salah mengucap aja, panjen kurang ajar ke setan senang kayu kayu. Mosok nyerempet anakku bahasanya. Apa dia? Kata Rasulullah, anta'zim, dia akan membesar. Bahkan mungkin akan lebih sombong, bahkan mungkin akan lebih banyak yang jadi sasaran. Maka kata Rasulullah, fakul bismillah. Gitu loh. Yang dengan bahasa semua itu bisa terjadi dengan atas izin Allah. Antasghir, maka setan akan mengecil. Ini di samping jika ada tempat-tempat seperti itu, kita memang juga diminta untuk isti'adah. Maka ini kita dalam mohon perlindungan kepada zat yang mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kita, yang menguasai kita, yang memelihara kita, yang juga menjadi sesembahan kita, menjadi ketundukan kita, menjadi rasa merunduknya kita. Udah sampai ayat 3 nih. Jam berapa ini? Jangan kelewat jamnya. Seperti kemarin di mana Al-Arqam itu jamnya mati, dan jam matinya jamnya itu kan jatahnya sampai jam berapa sih? Jam 7 ya kalau Arkom ya. Jam 7 kurang seberapa. Saya kan lihat masih kurang seberapa. Masih cukup. Ternyata sudah lebih seberapa. Jadi ini maaf kalau nggak cukup ya kita lanjutkan yang akan datang. Tapi yang jelas kita jangan salah dalam menyandarkan problem kita. Apapun problem kita, ya, hendak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dalam kita memohon perlindungan. Ya. Kan lucu, kan ada. Kalau dalam meminta, ya, menyandarkan kepada Allah, tapi dalam mohon perlindungan, ya, lewat jimat, lewat raja, lewat wenang lawi wenang ki nek wong Jawa sing tinggi iki kok. Kalung-kalung. Loh terus gimana? Dan saya lihat orangnya sholat gitu loh. Artinya kalau meminta kepada Allah tapi kalau memohon perlindungan, maka inilah Rasulullah memberi gambaran begitu banyaknya orang yang akan menjadi pengikut setan. Tidak lepas juga dari orang yang muslim,
Maka ya, dengan semoga nantinya dengan kita mengkaji surat An-Nas ini kita akan ada pemahaman bagaimana semestinya kita dalam mohon perlindungan, atau bahasane cara wong Jawa, bagaimana cara kita punya tolak balak yang secara Islam, kan gitu. Jadi sehingga kita bisa terhindar dari godaan syaitan sebagaimana yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ya, begitu jelasnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam kitabnya ya, dengan harapan kita semua bisa menuju kepada keselamatan ya, sampai di akhirat. Begitu gamblangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjadi keterangan tentang bagaimana usaha-usaha setan yang akhirnya ya kita bisa berusaha menjauhi sarana-sarana yang akhirnya kita termakan bujuk rayuan setan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi bimbingan kepada kita dalam kita a'udzubika minasyaitonir rajim, dengan bimbingan ilmunya, yaitu kita mau mengajinya, atau dengan bimbingan kekuasaannya, sehingga betul-betul kita termasuk orang yang diijabah dari ta'awudnya, dari mohon perlindungannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.